Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai energi rotasi. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Nah, pada materi ini kita bakal fokus ke energi ya. Energi apa? Energi yang menyebabkan sebuah benda itu untuk berputar, gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya ke materinya. Nah, yang seperti kita ketahui, kalau energi kinetik itu adalah energi yang muncul karena adanya benda bergerak. Nah, di dinamika rotasi, nanti energi kinetik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah energi kinetik translasi, ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita sini lihat ada sebuah bola, nanti bolanya ini berpindah posisi nih. Nah, ketika berpindah posisi kan pasti bergerak ya. Nah, pergerakannya itu cuma geser aja, bergeser tanpa berputar, gitu ya. Nah, itu disebut dengan energi kinetik translasi. Untuk menentukan nilai EK translasi, kita bisa menggunakan persamaan ini ya, EKT sama dengan setengah MP pangkat 2. Nah, di sini energi kinetiknya sama seperti yang kita telah pelajari di SMP gitu ya. Satuannya pun juga sama. Selanjutnya, kita juga bakal tahu ada namanya energi kinetik rotasi. Nah, kalau energi kinetik rotasi berbeda ya sama translasi. Perbedaannya itu adalah pergerakannya. Kalau translasi dia bergeser, kalau rotasi dia itu berputar doang tanpa adanya pergerakan atau perpindahan posisi. Nanti kalau kalian mau cari energi kinetik rotasi, bisa menggunakan persamaan ini. EKR sama dengan setengah I omega pangkat 2. Nah, EK-nya energi kinetik, I-nya itu adalah momen inersia, satuannya mr kuadrat, dan omeganya itu adalah kecepatan sudut, satuannya rad per second. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu omeganya, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana EKR itu sama dengan setengah K mr kuadrat dikali buka kurung V per R tutup kurung pangkat 2. Ini adalah persamaan inersianya, dan ini adalah persamaan dari omeganya atau kecepatan sudut. Dan ingat ya, K-nya itu adalah konstanta dari momen inersia. Ingat, setiap benda berputar pasti punya konstanta momen inersianya. Nah, kita udah tahu energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, nanti ada namanya energi kinetik total. Nah, energi kinetik total kira-kira pergerakannya seperti ini ya. Ketika benda bergerak, bendanya itu bergeser sambil berputar. Gitu ya. Jadi dia bergeser dan berputar. Nanti kalau mau mencari persamaan energi kinetik total, kita bisa pakai persamaan ini. EK translasi tambah EK rotasi. Nanti kalau dijabarin bisa seperti ini, setengah mv kuadrat tambah setengah I omega pangkat 2. Nah, supaya mudah untuk dijumlahkan, nanti inersia sama omeganya ini bisa kita ubah nih persamaannya. Jadi seperti ini. Setengah mv pangkat 2 tambah setengah K mr kuadrat dikali V per R buka tutup kurung pangkatin 2. Nah, di sini kita lihat ya. Ini RF pangkat 2, ini RF pangkat 2. Nanti bisa kita coret. Nanti persamaannya jadi seperti ini. EK total sama dengan setengah MV pangkat 2 tambah setengah K MV pangkat 2. Nah, dari sini udah bisa bedain kan antara energi kinetik translasi, rotasi, dan total. Oke, untuk mempermudah kalian memahami materinya, kita bisa latihan soal ya. Nah, bisa dibaca dulu. Sebuah silinder pejal menggelinding di bidang datar dengan kecepatan 5 meter per second. Jika massa silinder pejal adalah 10 kg dan diameternya itu adalah 2 meter, berapakah energi kinetik totalnya? Nah, kurang lebih gambar pergerakannya seperti ini ya. Ingat, ini kan energi kinetik total, jadi dia berputar dan dia bergeser. Nah, untuk menentukan besar energi kinetik total, kita cari tahu dulu informasi apa aja yang kita ketahui. M-nya 10 kg, V-nya 5 meter per second, jari-jarinya itu D per 2 ya, karena di sini kasih tahunya diameternya doang. D per 2-nya itu adalah 1 meter, dan inersianya itu adalah setengah mr pangkat 2. Ingat, dia itu silinder pejal. Kalau silinder pejal, inersianya itu pasti konstantanya setengah, gitu ya. Lalu yang ditanya itu adalah energi kinetik totalnya berapa. Nah, kita tinggal jabarin aja deh persamaannya. Energi kinetik total sama dengan EK translasi tambah EK rotasi. Kita jabarin rumusnya. Setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Omega kuadratnya kita nggak tahu berapa. Nanti kita bisa pecah menjadi seperti ini. Setengah mv pangkat 2 tambah setengah K mr kuadrat dikali buka kurung V per R tutup kurung pangkat 2. Nah, ini ingat ya, R-nya bisa dicoret. Berarti dalam persamaan ini
ternyata R itu nggak penting-penting amat gitu ya kalau kita nyari energi kinetik totalnya. Jadi persamaannya karena R dicoret, kita tinggal masukin aja informasi yang telah kita ketahui. Nah, dari sini kita tinggal input aja informasi yang telah kita ketahui. Tengah M-nya 10 kg ya. V-nya itu adalah 5 tambah setengah, konstantanya itu adalah setengah MR kuadrat. Ini masukin setengah, M-nya itu adalah 10 kali V-nya itu adalah 5 pangkat 2. Ingat R-nya nggak usah dipakai gitu ya. Karena ada dicoret. Nah, dari sini kita bakal dapetin nih kalau setengah kali 10 itu kan 5 dikali 5 pangkat 2. Nanti dapat kan jawabannya 125 tambah setengah kali setengah seperempat kali 10 itu kan 2,5 dikali 25. Nanti bakal didapatkan 62,5. Maka akan sahabat Rifa dapatkan kalau energi kinetik totalnya adalah 187,5 Joule. Nah, di sini masih gampang ya. Tinggal masukin persamaannya aja. Nah, sekarang untuk sahabat privat, ketika iklan dulu ya, jika kalian butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com, di mana kita akan menyiapkan pengajar-pengajar guru privat terbaik. Kita bisa mengajar secara offline, datang ke rumah, ataupun online, mengajar lewat Zoom. Media pembelajarannya bisa kita lakukan personal, ataupun kita bisa buat grup kelas gitu ya. Di sini nanti kita bakal belajar bareng-bareng dan kita bakal kita bareng-bareng gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini soalnya agak sedikit menantang ya. Di sini ada bola, bolanya itu nanti menggelinding ke bawah dari ketinggian 28 meter di atas permukaan. Jika momen inersianya itu adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat, nanti di sini kasih keterangan. Bola pejal bermasa 10 kg mula-mula diam, kemudian dilepaskan dari sebuah bidang miring sehingga bergerak translasi dan rotasi. Nah, jika jari-jari bola adalah 50 cm, tentukan kecepatan bola ketika berada di ujung bawah bidang miring. Nah, di sini yang ditanya bukan EK total, melainkan kecepatan ketika ada di bawah. Nah, sebenarnya kalau ngerjain soal kayak gini, kita bisa pakai persamaan energi mekanik ya, di mana EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, cuma di sini ada keterangan nih, benarnya bergerak translasi sama rotasi. Berarti nanti persamaan energi mekanik yang nggak bisa kita gunakan seperti persamaan pada waktu SMP. Nah, nanti kita jabarin dulu nih, persamaan energi mekaniknya apa aja. Nah, ada EP1 MGH tambah EK1. Nah, EK-nya itu EK total ya. EK translasi tambah EK rotasi sama dengan MGH2 tambah EK translasi tambah EK rotasi di titik kedua. Ya, ini di atas, ini di bawah. Nah, di sini kita tahu nih, ketika di atas dia nggak punya kecepatan, pas di bawah nggak punya ketinggian. Jadi nanti kita bisa simpulin, dia punya energi potensial, tapi nggak punya energi kinetik, maka kita kasih 0 aja karena belum bergerak. Nah, pas di bawah nggak punya MGH2, maka dia 0. Nanti dia punya energi kinetik total, maka kita bisa jabarin persamaannya. Nanti kita dapat persamaan seperti ini. MGH1 sama dengan setengah MV2 pangkat 2, dan karena kita nggak tahu omeganya berapa, bisa kita pecah jadi V2 per R, buka tutup kurung pangkatin 2. Ya. Nah, di sini kita lihat nih, di sini ada massa, bisa kita coret. Ini R kuadrat, ini R juga bisa kita coret. Jadi kita bisa dapetin persamaan seperti ini. Gravitasinya 10 ya. Kalau di soal nggak dikasih tahu, kita bisa asumsikan kalau gravitasinya 10, H1-nya itu adalah 28, sama dengan setengah V2 kuadrat tambah setengah kali 2/5, yaitu 1/5 V pangkat 2. Ingat, M-nya dicoret ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan kalau 280 sama dengan 7/10 kali V pangkat 2. Nah, dari sini akan kita dapatkan kalau V kuadratnya itu sama dengan 2800/7. Nah, dari sini V kuadratnya akan kita dapatkan 400 ya. 2800 bagi 7 jadi 400. Jadi akan kita dapatkan kalau V-nya itu adalah 20 meter per second. Ini adalah kecepatan bola ketika berada di bawah. Nah, sampai sini sahabat privat udah nyambung ya, bisa memahami energi kinetik ketika mempelajari dinamika rotasi. Jika sahabat privat menyukai materinya, kalian bisa subscribe channel kami di Ayo Privat, dan kalian bisa tanya-tanya nih langsung ke Instagram kami di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Kenapa? Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.